Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita memulai segala sesuatu dengan niat yang tulus dan berharap selalu mendapatkan petunjuk dan rahmat-Nya. Dalam setiap aktivitas kita, baik itu pekerjaan sehari-hari maupun ibadah, segala yang kita lakukan harus berlandaskan pada niat yang baik dan untuk mendapatkan ridho-Nya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dan setiap kata yang keluar dari mulut kita harus mencerminkan kesyukuran kita kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa menyertai kita semua. Kepada sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, meskipun hanya melalui media ini, dalam rangka memperdalam pengetahuan dan keimanan kita dalam agama Islam. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal yang mendatangkan pahala. Besar harapan saya, semoga sahabat-sahabat sekalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan musibah. Mari kita panjatkan doa agar Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga hidup kita penuh dengan keberkahan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam ibadah kita sehari-hari, yaitu mengenai bacaan yang diharamkan dalam sholat, yang bisa mendatangkan dosa bagi pelakunya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita ingat kembali bahwa sholat merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam agama Islam, yang menjadi tiang agama dan pembeda antara seorang muslim dengan orang yang tidak beriman. Sholat adalah ibadah yang dilakukan dengan tata cara yang sangat khusus, melibatkan gerakan tubuh dan bacaan yang harus dilakukan dengan penuh khusyuk. Salah satu hal yang membedakan umat Islam dengan umat agama lainnya adalah kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Mungkin kita sering mendengar ungkapan bahwa sholat adalah komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Dan betapa luar biasanya, sholat memberikan kesempatan kepada setiap muslim untuk berhubungan dengan Sang Pencipta melalui bacaan-bacaan tertentu yang sudah ditetapkan. Namun, meskipun sholat adalah ibadah yang terstruktur dengan sangat baik, banyak dari kita yang mungkin tidak sepenuhnya memahami arti dan kedudukan bacaan dalam sholat itu sendiri. Salah satu contoh adalah bacaan Al-Fatihah, yang harus dibaca dalam setiap rakaat sholat. Apakah kita sudah benar-benar memahami dan meresapi maknanya? Atau seringkah kita hanya membacanya tanpa benar-benar merenunginya? Sholat kita harus dilaksanakan dengan penuh pemahaman. Bacaan dalam sholat menggunakan bahasa Arab, dan bagi sebagian umat Islam yang tidak berasal dari negara-negara berbahasa Arab, ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Banyak yang berpendapat bahwa jika mereka tidak bisa memahami bahasa Arab, apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia untuk menggantikan bacaan sholat tersebut? Tentu saja, hal ini menjadi pertanyaan yang penting, dan jawabannya sangat jelas bahwa dalam sholat, kita harus mengikuti cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut banyak ulama, sholat harus dilakukan dengan bacaan yang sudah disyariatkan, yaitu menggunakan bahasa Arab. Meskipun demikian, ada beberapa ulama yang memberikan kelonggaran dengan alasan jika seseorang benar-benar tidak mengerti bahasa Arab sama sekali. Namun, kelonggaran ini tetap memiliki batasan, dan hal tersebut hanya berlaku untuk bagian tertentu dari sholat seperti tahmid, takbir, dan tahlil. Bagaimanapun, kita tetap harus berusaha untuk mempelajari bacaan-bacaan sholat dalam bahasa Arab, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga fenomena di kalangan umat Islam di mana sebagian orang menambahkan bacaan tertentu yang tidak diajarkan dalam sholat, seperti berdoa dengan kalimat yang bukan bagian dari sholat yang telah ditentukan. Salah satu contoh adalah menambahkan kata-kata tertentu dalam kalimat syahadat atau bahkan menambahkan doa-doa duniawi yang tidak sesuai dengan hukum sholat. Sebenarnya, menambah atau mengganti bacaan dalam sholat yang tidak sesuai dengan ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendatangkan dosa. Salah satu contoh adalah Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa beliau pernah menambah kalimat dalam syahadat dengan berkata,
wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang berarti, tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Meskipun Ibnu Umar adalah sahabat yang mulia, penambahan ini tidak sesuai dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersyahadat saat sholat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dalam menambahkan bacaan dalam sholat kita. Dengan pemahaman ini, mari kita renungkan kembali bagaimana cara kita melaksanakan sholat. Sudahkah kita mengikuti contoh yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar? Sudahkah kita memperhatikan urutan bacaan sholat yang benar? Kita harus menjaga ibadah kita agar tetap sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menambah atau mengurangi sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Sholat adalah salah satu ibadah yang sangat mendalam maknanya, dan keutamaannya sangat besar dalam Islam. Ia adalah tiang agama, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat adalah tiang agama, siapa yang mendirikan sholat maka ia telah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat dilakukan dengan mengikuti gerakan dan bacaan tertentu, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan-bacaan ini bukanlah bacaan sembarangan, melainkan ucapan yang mengandung makna mendalam dan penuh hikmah. Namun, ada sebagian dari kita yang mungkin merasa sulit untuk menghafal bacaan-bacaan tersebut, terutama dalam bahasa Arab. Bagi sebagian umat Islam di luar negara-negara berbahasa Arab, bahasa Arab mungkin terasa asing. Mereka mungkin bertanya-tanya, apakah boleh kita mengganti bacaan dalam sholat dengan bahasa Indonesia? Ini adalah pertanyaan yang penting, karena memahami bacaan sholat sangat penting agar sholat kita benar-benar menjadi komunikasi dengan Allah. Menurut mayoritas ulama, bacaan dalam sholat harus tetap menggunakan bahasa Arab. Ini adalah ketentuan yang sudah sangat jelas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan keringanan dalam hal ini. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa jika kita tidak mengerti bahasa Arab, maka kita boleh saja menggantinya dengan bahasa Indonesia, asalkan maknanya tetap sama. Namun, pendapat ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat, khususnya dalam bacaan yang sudah ditetapkan seperti Al-Fatihah atau takbir, tidak dibenarkan. Hal ini juga ditekankan dalam banyak hadis yang menyatakan bahwa umat Islam harus mengikuti tata cara sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku melakukannya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, kita tidak diperbolehkan untuk merubah tata cara atau bacaan sholat yang telah diajarkan beliau. Namun demikian, ada beberapa pengecualian terkait orang yang belum memahami bahasa Arab sama sekali. Jika seseorang belum menghafal bacaan sholat dalam bahasa Arab, para ulama menyarankan agar ia tetap berusaha untuk mempelajari dan menghafal bacaan tersebut. Dalam hal ini, bisa dibolehkan untuk bertahmid, bertakbir, dan bertahlil, namun tetap harus menjaga adab dan kehormatan sholat. Salah satu contoh yang sering muncul adalah kebiasaan beberapa orang untuk menambah atau mengganti bacaan tertentu dalam sholat. Misalnya, mereka mungkin menambahkan kalimat dalam syahadat, atau bahkan memasukkan doa-doa duniawi yang tidak sesuai dengan ketentuan sholat. Ada juga yang merasa bahwa dengan menambah doa atau bacaan tertentu, mereka dapat lebih merasakan kedekatan dengan Allah. Namun, perlu diingat bahwa sholat adalah ibadah yang sudah disyariatkan dengan tata cara yang sangat spesifik, dan menambah atau mengubah bacaan sholat bisa mendatangkan dosa. Misalnya, dalam kalimat syahadat yang kita ucapkan dalam setiap sholat, kita telah diajarkan untuk mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Jika ada yang menambah kalimat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang mengandung pengakuan lebih lanjut,
maka ini sudah keluar dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hal ini tidak membatalkan sholat, namun tetap saja tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, ada juga sebagian orang yang merasa lebih khusyuk jika menambahkan doa pribadi mereka di dalam sholat. Mereka mungkin ingin memohon doa kepada Allah tentang sesuatu yang bersifat duniawi, seperti meminta kemudahan dalam pekerjaan atau kesehatan. Namun, hal ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat, kita harus fokus pada bacaan-bacaan yang telah diajarkan, dan tidak diperbolehkan menambahkan doa pribadi, meskipun doanya baik. Doa dalam sholat sudah terstruktur dalam bentuk doa tertentu seperti doa iftitah, Al-Fatihah, dan doa-doa yang diajarkan dalam hadis. Fenomena menambah bacaan ini, meskipun terkadang dilakukan dengan niat baik, sebenarnya telah menyimpang dari ketentuan yang ada. Ibnu Umar, seorang sahabat Rasulullah, pernah menambahkan bacaan dalam kalimat syahadat saat sholat, yang ia anggap sebagai sebuah bentuk pengagungan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Bahkan, para ulama mengingatkan kita bahwa menambah bacaan dalam sholat yang tidak ada tuntunannya bisa menyebabkan dosa dan menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga fenomena di mana seseorang menambah doa dalam sholat, meskipun tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai doa tersebut. Misalnya, mereka merasa bahwa dengan menambahkan doa khusus, sholatnya akan lebih terasa lebih personal dan khusyuk. Padahal, sholat harus tetap dilakukan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menambah atau mengurangi apapun yang tidak ada dalam syariat. Jika kita ingin berdoa kepada Allah, kita bisa melakukannya setelah sholat atau di luar waktu sholat, tetapi bukan dalam bacaan sholat itu sendiri. Hal yang lebih penting untuk dipahami adalah bahwa sholat kita harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Menambah atau mengubah bacaan sholat yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti menambah doa atau mengganti kalimat tertentu, bisa merusak kesucian ibadah sholat itu sendiri. Selain itu, hal ini bisa mengundang dosa, karena kita tidak mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Setiap gerakan, setiap bacaan, dan setiap doa dalam sholat memiliki makna yang mendalam dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa ibadah sholat bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan cara yang semaunya kita sendiri, melainkan harus sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, sholat kita akan lebih bermakna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah bentuk ibadah yang penuh dengan kedisiplinan dan aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu aspek penting dalam sholat adalah urutan bacaan surah setelah Al-Fatihah. Dalam setiap rakaat sholat, kita diharuskan untuk membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah lainnya. Namun, apakah kita sudah memperhatikan urutan surah yang benar? Atau apakah kita menganggap bahwa membaca surah-surah pendek tanpa memperhatikan urutannya sudah cukup? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan urutan bacaan dalam sholat, baik dalam hal surah pendek maupun surah panjang. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah-surah yang panjang dalam sholatnya. Dalam sholat subuh, misalnya, beliau lebih memilih untuk membaca surah Al-Homar pada rakaat pertama dan surah Al-Mulk pada rakaat kedua. Begitu juga dalam sholat lainnya, beliau cenderung memilih surah yang cukup panjang, seperti surah At-Takwir dan Al-Zalzalah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu memilih surah pendek, melainkan memilih surah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Penting bagi kita untuk memahami bahwa urutan bacaan dalam sholat memiliki hikmah tertentu yang dapat memperdalam makna ibadah kita. Al-Quran sendiri disusun dengan urutan yang sangat rapi, yang bukan hanya berdasarkan panjang pendeknya surah, tetapi juga berdasarkan tema dan isi yang saling terkait. Oleh karena itu,
Sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk mengikuti urutan bacaan dalam solat yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan menjelaskan bahwa surah-surah dalam Al-Quran disusun dengan tujuan tertentu, dan begitu pula bacaan dalam solat. Memilih surah secara acak, tanpa memperhatikan urutannya, bukanlah hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, disarankan untuk membaca surah yang urutannya sesuai dengan urutan dalam Al-Quran. Contohnya, jika kita membaca surah Al-Baqarah pada rakaat pertama, maka kita dapat membaca surah Ali Imran pada rakaat kedua, dan seterusnya. Meskipun secara umum kita dianjurkan untuk mengikuti urutan bacaan surah dalam Al-Quran, ada beberapa pengecualian yang diberikan dalam solat. Salah satunya adalah dalam solat subuh pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca kedua surah tersebut pada solat subuh di hari Jumat. Pengecualian lainnya adalah ketika kita melaksanakan solat witir, yang memiliki bacaan khusus. Pada solat witir, kita disarankan untuk membaca surah Al-Ala pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surah Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Ini adalah urutan bacaan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat dianjurkan untuk diikuti. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa ketika kita mengajarkan anak-anak untuk menghafal surah-surah pendek, kita bisa memulai dengan surah-surah yang mudah dihafal seperti Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Dalam hal ini, urutan surah bisa disesuaikan dengan tujuan pengajaran, namun tetap mengedepankan kesesuaian dengan aturan umum dalam bacaan solat. Selain surah-surah yang dibaca dalam solat wajib, ada juga surah-surah yang dianjurkan untuk dibaca dalam solat tertentu. Misalnya, pada solat Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca surah Al-Homar dan Al-Ghoshiyah pada solat Idul Fitri, serta surah Al-A'raf dan Al-Mujadilah pada solat Idul Adha. Selain itu, pada solat tarawih di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca surah-surah panjang, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa, yang menunjukkan pentingnya memahami surah-surah dalam konteks solat tertentu. Bacaan-bacaan tersebut memiliki hikmah tersendiri. Misalnya, pada solat Idul Fitri, dengan membaca surah Al-Homar, kita diingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sedangkan pada solat Idul Adha, dengan membaca surah Al-A'raf, kita diajarkan untuk merenungkan kisah-kisah para nabi dan rasul yang penuh dengan pelajaran hidup. Bacaan surah ini mengajak kita untuk lebih mendalami nilai-nilai agama dan memperkuat keimanan kita. Kita sering mendengar bahwa dalam solat, kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan urutan bacaan surah. Mengubah urutan bacaan surah dalam solat bisa berakibat pada hilangnya khusyuk dan makna ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan untuk mengubah urutan surah secara sembarangan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan selalu berusaha mengikuti petunjuk yang telah ada, agar solat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita merasa kesulitan dalam menghafal surah-surah panjang atau urutan bacaan surah, kita bisa memulai dengan surah-surah pendek yang lebih mudah dihafal. Namun, tetap penting untuk memahami bahwa urutan bacaan tersebut bukanlah masalah sepele, karena solat adalah ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menganggap remeh urutan bacaan hanya karena alasan praktis atau mudah. Solat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam, bahkan merupakan tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita cara solat yang tepat, mulai dari niat, gerakan, hingga bacaan yang harus dibaca dalam setiap gerakan solat. Setiap bacaan dalam solat mengandung makna yang mendalam dan penuh hikmah. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menambah atau mengubah bacaan solat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Mengubah bacaan dalam solat,
baik dengan menambah kalimat atau menggantinya dengan bacaan lain, merupakan sesuatu yang sangat dilarang. Hal ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengikuti petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bukanlah sekadar rutinitas, melainkan bentuk komunikasi dengan Sang Pencipta yang penuh makna. Setiap kata dan kalimat dalam bacaan salat harus diucapkan dengan niat yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Misalnya, dalam bacaan Al-Fatihah yang merupakan surah pertama yang dibaca dalam setiap rakaat, kita tidak boleh menambah kata atau mengganti kalimatnya. Al-Fatihah sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam salat, karena sebagai pembuka salat, ia mengandung pujian dan permohonan kepada Allah. Selain itu, dalam tasyahud, kita tidak boleh menambah atau mengubah kalimat yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kalimat, Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Harus dibaca sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada niat baik di balik perubahan atau penambahan bacaan tersebut, tetap saja kita tidak diperbolehkan untuk mengubahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa salat harus dilakukan dengan mengikuti cara yang beliau ajarkan. Setiap gerakan dan bacaan salat yang tidak sesuai dengan sunnah akan merusak kehusyukan dan kesempurnaan ibadah kita. Selain menambah kalimat dalam bacaan yang sudah ada juga yang berpendapat bahwa menambah doa pribadi dalam salat akan membuat salat lebih bermakna dan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berpendapat bahwa doa-doa pribadi yang berisi permohonan duniawi atau hal-hal yang bersifat pribadi bisa dimasukkan dalam salat untuk lebih mendalami hubungan dengan Allah. Namun, hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan untuk menambahkan doa pribadi dalam salat. Dalam salat, kita sudah memiliki doa-doa yang ditetapkan, seperti doa iftitah, doa Al-Fatihah, doa tahiyat, dan doa-doa lainnya yang memang sudah ada dan dituntunkan dalam salat. Menambahkan doa pribadi atau permohonan duniawi bisa mengganggu kesucian salat, yang seharusnya menjadi waktu untuk berkomunikasi dengan Allah hanya melalui doa yang telah ditetapkan. Namun demikian, kita diperbolehkan untuk berdoa di luar salat, baik sebelum atau setelahnya, untuk segala keperluan kita, baik itu doa duniawi maupun ukhrawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya berdoa saat salat, tetapi juga memohon kepada Allah di luar salat, dengan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya. Seringkali kita melihat fenomena di kalangan sebagian umat Islam yang merasa lebih khusyuk atau lebih dekat dengan Allah ketika mereka menambahkan doa atau kalimat tertentu dalam salat mereka. Beberapa orang mungkin merasa lebih tenang dan nyaman jika mereka menambah kalimat tertentu atau menyisipkan doa pribadi dalam salat mereka. Namun, meskipun niat mereka baik, hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam beberapa kasus, kita bisa mendengar seseorang menambah doa seperti, "Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dalam pekerjaan ini," atau, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala musibah selama salat." Padahal, doa-doa tersebut lebih cocok untuk dibaca setelah salat selesai, bukan dalam salat itu sendiri. Dalam salat, kita seharusnya fokus hanya pada bacaan-bacaan yang sudah disyariatkan, seperti Al-Fatihah, surah pendek, dan doa-doa lainnya yang sudah ada. Hal ini dilakukan agar salat kita tetap terjaga kesuciannya dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang, niat baik yang melibatkan penambahan bacaan ini bisa membahayakan salat itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat bahwa salat bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan, tetapi juga merupakan ibadah yang harus dilakukan dengan penuh perhatian, kesungguhan, dan kesesuaian dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunci dari salat yang sah dan diterima adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menambah atau menguranginya. Beliau adalah contoh terbaik bagi umat Islam dalam segala hal, termasuk dalam tata cara salat. Sebagai umat Islam,
Kita harus menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dalam hidup kita, terutama dalam hal ibadah. Solat yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kita pada kedamaian hati serta ketenangan jiwa. Solat yang dilakukan dengan mengikuti petunjuk beliau akan lebih bermakna. Tidak ada yang lebih utama selain mengikuti cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, solat kita akan menjadi lebih berkah dan diterima oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalannya itu tertolak. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak menambah atau mengurangi apa yang telah disyariatkan dalam ibadah solat. Solat, sebagai ibadah utama dalam Islam, merupakan satu-satunya cara yang paling dekat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam solat, kita memohon, memuji, dan berdoa kepada Allah, serta memohon agar diberikan petunjuk dan perlindungan. Seiring dengan itu, setiap bacaan yang kita ucapkan dalam solat memiliki kedudukan yang sangat penting. Bacaan-bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam solat mengandung makna yang sangat dalam dan penuh hikmah. Oleh karena itu, menjaga keaslian bacaan solat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Dalam solat, tidak ada tempat untuk improvisasi atau perubahan, baik itu dalam bentuk menambah, mengurangi, atau mengganti bacaan yang sudah ditetapkan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, perubahan atau penambahan dalam bacaan solat bisa menyebabkan dosa dan merusak keabsahan solat itu sendiri. Inilah yang perlu kita jaga, keaslian ibadah yang kita lakukan agar tetap sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang sempurna bagi umat Islam dalam segala hal, termasuk dalam cara melaksanakan solat. Setiap gerakan dan bacaan yang beliau ajarkan mengandung tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mendekatkan hamba kepada Allah. Solat adalah cara kita untuk mendapatkan ridhonya, dan untuk itu, kita harus berusaha mengikuti setiap detil yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang, kita mungkin merasa bahwa perubahan atau penambahan bacaan dalam solat dapat membantu kita lebih khusyuk atau lebih dekat dengan Allah. Namun, penting untuk diingat bahwa solat bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan, tetapi merupakan bentuk ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati. Oleh karena itu, mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban yang harus kita jalankan. Jika kita merasa bahwa solat kita tidak khusyuk, mungkin kita perlu mengevaluasi apakah kita sudah benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seksama, baik dalam hal bacaan, gerakan, maupun waktu solat. Jangan tergoda untuk menambah atau mengubah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena, dalam setiap perubahan yang kita buat dalam ibadah, bisa jadi kita malah menjauhkan diri dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, kerjakanlah solat sebagaimana kalian melihat aku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam solat, kita sebenarnya tengah menunjukkan kecintaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah solat yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga dapat mendekatkan kita kepada Allah. Ini adalah salah satu cara untuk memperkuat iman kita dan menjaga kualitas ibadah kita. Solat yang kita lakukan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan konsistensi. Kita tidak boleh membiarkan ibadah ini menjadi rutinitas belaka, tanpa adanya kesungguhan dalam melaksanakannya. Dalam setiap rakaat solat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan petunjuk dan perlindungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga konsistensi dalam melakukan solat sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Konsistensi dalam sholat bukan hanya tentang waktu dan tempat, tetapi juga tentang kualitas ibadah itu sendiri. Jika kita terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kehusyukan dalam sholat, memperbaiki bacaan, dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholat kita akan semakin bermakna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa cukup dengan sholat yang hanya dilakukan secara fisik tanpa adanya penghayatan atau pemahaman terhadap setiap bacaan yang kita ucapkan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan sholat yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Dengan melaksanakan sholat berjamaah, kita tidak hanya menjaga kualitas ibadah kita, tetapi juga mempererat ukhuwah di antara sesama muslim. Sholat berjamaah mengingatkan kita untuk tetap bersatu dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai penutupan, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat kita diterima dan diberkahi. Sholat adalah ibadah yang sangat penting, dan kita sebagai umat Islam harus berusaha untuk menjadikannya sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menerima sholat hambanya yang tulus dan ikhlas, yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kemampuan untuk menjalankan sholat dengan sempurna dan dengan penuh kehusyukan. Doa kita setelah sholat tidak kalah pentingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa setelah sholat, memohon ampunan dan keberkahan dari Allah. Doa setelah sholat adalah kesempatan kita untuk berbicara langsung dengan Allah, memohon apa yang kita inginkan, dan mengungkapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan. Dengan menjaga kualitas sholat, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memohon kepada Allah agar sholat kita diterima, kita dapat memperoleh keberkahan yang luar biasa dalam hidup ini. Semoga sholat kita senantiasa menjadi ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi salah satu amalan yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai bacaan-bacaan dalam sholat dan pentingnya menjaga keaslian serta kesahihannya. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini bisa menjadi amalan yang membawa berkah dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu menjaga kehusyukan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dan ikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar sholat kita diterima dan diberkahi. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu dan kebaikan. Dengan berbagi, kita juga ikut menyebarkan manfaat kepada sesama. Mari bersama-sama kita terus belajar dan beramal soleh untuk kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.